Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Prodi Matematika akan menjelaskan materi mengenai ketahanan nasional. Sebelum kami memulai penjelasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Andini Fitria Handayani. Kemudian selanjutnya adalah Ayi Salsabila, Bella Hedika Putri, Farika Alfia Oktaviana, dan Nora Aisyah. Penjelasan materi akan dimulai dari Bella Hedika terlebih dahulu. Definisi ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi hidup dan kehidupan nasional yang harus senantiasa diwujudkan dan dibina secara terus-menerus serta sinergi. Lalu, ada model ketahanan nasional. Ketahanan negara kita adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan nasional, yang selanjutnya terdiri dari 1. Asas kesejahteraan dan keamanan, 2. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, 3. Asas mawas ke dalam dan mawas keluar, 4. Asas kekeluargaan. Integrasi nasional. Definisi dari integrasi nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan atau asimilasi bangsa-bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam pengertian politik, integrasi nasional adalah integrasi berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang mengembangkan identitas nasional. Sedangkan dari segi antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian diri dengan berbagai faktor budaya untuk mencapai keselarasan fungsi-fungsi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini. Syarat integrasi nasional. Integrasi nasional memerlukan beberapa syarat. Sebuah integritas tidak akan dimiliki tanpa upaya apapun, termasuk dalam berbangsa dan bernegara. Bahwa ini adalah 3 syarat utama untuk mencapai proses integrasi nasional di Indonesia. Pertama adalah adanya kesadaran massa. Syarat utama untuk membangun integritas dan persatuan nasional adalah kesadaran seluruh masyarakat bahwa hubungan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kedua adalah kesepakatan tentang aturan dan pedoman. Terciptanya kesepakatan masyarakat tentang norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Ketiga, adanya nilai dan norma yang berlaku. Integrasi nasional juga dapat dicapai melalui adanya norma dan nilai sosial yang dijadikan aturan baku dalam melaksanakan proses integrasi nasional. Jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama ada integrasi asimilasi, yaitu bentuk integrasi yang merupakan perpaduan dari 2 budaya atau lebih yang menghilangkan ciri-ciri budaya asli yang diterima masyarakat. 2. Integrasi akulturasi, yaitu perpaduan dari 2 budaya atau lebih tanpa menghilangkan ciri-ciri budaya asli di lingkungannya. 3. Integrasi normatif, yaitu integrasi yang didasarkan pada norma-norma yang menghubungkan masyarakat. 4. Keterpaduan perangkat merupakan keterpaduan yang terbukti dari hasil kesatuan individu dalam masyarakat. Dan yang kelima, integrasi idealis, yaitu integrasi yang dilakukan dan dibuktikan dengan ikatan spiritual yang kuat tanpa adanya paksaan. Integrasi fungsional. 6. Integrasi fungsional adalah integrasi yang berlangsung untuk fungsi tertentu semua pihak dalam masyarakat. Selanjutnya, faktor pembentuk integrasi nasional. Terbentuknya integrasi nasional memiliki faktor-faktor tertentu berikut ini. Yang pertama, perasaan persatuan dan perjuangan.
Salah satu faktor dan kontributor terpenting bagi integritas dan persatuan nasional adalah perasaan berbagi nasib dan persahabatan yang sama. Kedua, menginginkan persatuan. Salah satu peristiwa yang menunjukkan keinginan untuk bersatu adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ketiga, cinta tanah air. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional juga disebabkan oleh kecintaan masyarakat Indonesia terhadap tanah air. Keempat, bentuk idealisme nasional. Integrasi nasional merupakan bentuk ideologi nasional yang disepakati bersama melalui ideologi Pancasila. Indonesia yang memiliki banyak perbedaan dan keragaman dapat terus bersatu. Hal ini karena nilai-nilai Pancasila berlaku bagi masyarakat, bangsa, dan kehidupan bangsa. Kelima adalah budaya gotong royong. Faktor yang memungkinkan terjadinya integrasi nasional adalah budaya gotong royong yang dikenal sebagai ciri khas dari individualitas masyarakat Indonesia yang diturunkan secara turun-temurun dan dilestarikan hingga saat ini. Keenam, memprediksi ancaman asing. Integrasi nasional juga penting dalam memprediksi ancaman eksternal. Untuk ancaman eksternal dapat berupa pendudukan wilayah atau pulau di luar Indonesia. Faktor penghambat integrasi nasional. Selain faktor pendukung, terdapat juga faktor penghambatnya. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang beragam. Masyarakat Indonesia terdapat beragam suku, agama, ras, dan golongan. Bahkan terbukti ada ribuan suku bangsa Indonesia yang dapat menghambat integrasi bangsa karena perbedaan yang jelas. Kedua, luas wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia juga dapat menghambat integrasi nasional. Indonesia dikenal mempunyai beribu pulau yang dapat dipisahkan oleh lautan luas. Ketiga, pemahaman etnosentrisme yang kuat. Etnosentrisme adalah bentuk fanatisme kelompok etnis yang mengakui budaya mereka lebih unggul dari budaya lain. Keempat, pembangunan yang tidak merata. Wilayah Indonesia yang sangat luas merupakan tantangan dalam melaksanakan integrasi nasional, dan tantangan tersebut berupa ketimpangan pembangunan. Yang kelima, erosi budaya adat dimulai. Indonesia erosi budaya adat juga dapat menghambat integrasi nasional. Lemahnya nilai budaya suatu negara bermula dari kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian negara tersebut. Bela negara. Definisi bela negara merupakan konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara. Dasar hukum bela negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, pasal 30 ayat 2 yang berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam pasal 9 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Yang kedua, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yaitu pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib,
pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan terakhir pengabdian sesuai dengan profesi. Bela negara juga dapat diwujudkan dalam hal sederhana. Misalnya, turut serta mengamankan lingkungan sekitar. Yang kedua, turut serta membantu korban bencana alam. Yang ketiga, mengikuti ekstra seperti pramuka, PMR, dan paskibra. Dan yang terakhir, belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah PKN. Politik bebas aktif. Di definisinya, arti kata politik bebas aktif itu punya banyak pengertian. Kata bebas berarti tidak berpihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Untuk kata aktif berarti di dalam menjalankan kebiasaan luar negeri, Indonesia tidak bersikap pasif reaktif atas kejadian-kejadian internasional, melainkan bersifat aktif. Bila dikaitkan dengan hubungan luar negeri, politik bebas aktifnya Indonesia itu punya makna satu, Indonesia ikut berperan dalam memecahkan persoalan dunia. Dua, Indonesia turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Tiga, Indonesia turut serta mengadakan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara dan Pasifik Barat, terutama negara ASEAN. Yang keempat, Indonesia turut serta dalam kerjasama ASEAN di semua bidang. Yang kelima, Indonesia berperan di dunia internasional dalam menggalang perdamaian. Yang keenam, dalam mewujudkan tatanan dunia baru, kerjasama, dan forum-forum seperti organisasi-organisasi gerakan non-blok, organisasi konferensi Islam, dan PBB. Yang ketujuh, kerjasama internasional bidang ekonomi. Yang kedelapan, yakni setiap perkembangan dan kemungkinan gejolak dunia baik politik maupun ekonomi. Ciri-ciri politik bebas aktif, yang pertama, terlepas dari ikatan blok manapun, blok ideologi maupun militer, jadi bersifat bebas. Yang kedua, dapat secara bebas menentukan masalah internasional, sesuai dengan kepentingan nasional. Yang ketiga, aktif dalam mencapai perdamaian dunia, berdasarkan persamaan hak antar bangsa. Yang keempat, bekerja sama untuk saling menguntungkan tanpa membedakan sistem negara yang bersangkutan. Yang kelima, turut memperjuangkan anti-kolonialisme dan imperialisme. Yang keenam, tidak mencampuri urusan dalam negeri bangsa lain. Kerjasama ASEAN. Kerjasama ASEAN itu banyak negara dari Asia Tenggara yang dibentuk dan diberi nama ASEAN. Dibentuknya itu karena untuk mencapai peningkatan taraf kehidupan bangsa Indonesia yang perlu diwujudkan kestabilan dan keamanan politik dan ekonomi, bersamaan dengan kerjasama yang efektif dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial budaya dengan negara-negara tetangga. Kebijaksanaan politik luar negeri RI mengenai ASEAN pertama kali dilandaskan pada TAP MPRS nomor 12/MMPRS/1966 tentang penegasan kembali landasan kebijaksanaan Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional strukturalnya dan bersifat bebas aktif, bertujuan diantaranya membentuk persahabatan dengan semua negara di dunia dan terutama dengan negara-negara Asia. Kendala kerjasama ASEAN. Dalam praktek kerjasama ASEAN ternyata tidak dapat dipungkiri bahwa prinsip politik bebas aktif itu selaras dengan prinsip-prinsip dasar kerjasama ASEAN. Masih saja terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Faktor yang paling penting yaitu terbatasnya dana dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagaimana dapat dilihat dalam PPT berikut, yaitu terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama, pemberi modal selalu berorientasi untuk mencari keuntungan, sedangkan negara penerima modal mengharapkan modal yang diberikan dapat membantu tercapainya pembangunan nasional. Yang kedua,
Pemberi modal memiliki posisi yang lebih kuat sehingga mereka mempunyai kemampuan berusaha dan mampu berunding dengan mantap, di mana dalam pelaksanaan usahanya dapat bertentangan dengan kepentingan negara penerima modal. Dan yang ketiga, pemberi modal biasanya memiliki jaringan usaha yang kuat dan luas yang tergabung dalam induk perusahaan, melayani kepentingan negara dan pemilik saham di negara asalnya, sehingga sangat sulit untuk mampu melayani kepentingan penerima modal. Dari ketiga hal itu berdampak bahwa keadaan negara Indonesia nantinya akan kurang bebas dalam menentukan kebijakan-kebijakan ekonominya, bahkan dalam pelaksanaan bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia. Selain tiga hal tadi, terdapat kendala lain, yaitu banyaknya peraturan mengenai penanaman modal di Indonesia, baik peraturan pusat maupun daerah. Tentunya ini akan melahirkan panjangnya birokrasi, pungutan, kolusi, dan berakibat kurangnya kepastian hukum. Dan juga sering berubahnya peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa tidak ada konsistensi kebijaksanaan dan lemahnya kepastian hukum. Tentunya ini akan dapat mengurangi minat investor asing untuk bekerja bersama dengan Indonesia karena tidak kuatnya jaminan hukum terhadap modal yang akan ditanam di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.